Assalamualaikum Pak Gun. Kita ketemu lagi ya di Nusantara Date Farm. Pak Gun, saya pengen nanya nih Pak Gun, ada yang belajar lagi kita ya sobat ya semua. Ini Pak Gun kan ada yang itu pertama ya Pak Gun ya? Ya, ini mayang pertama. Mayang pertama, mayang kedua, mayang ketiga. Nah, seneng banget nih Pak Gun ngelihat yang mayang ini nih. Jadi buahnya banyak banget ya sama yang itu pertama. Nah, yang lain-lain nih yang sudah ada videonya kita polenasi itu kan waktunya berbeda nih Pak Gun di polenasinya kan. Kok ada yang menurut saya yang masih awam itu tuh sedikit tuh yang pertama. Ini jadi buahnya jadi banyak banget nih. Lihat sobat. Seneng banget ya lihatnya banyak begini ya sobat ya. Tuh. Boleh tanya ya Pak Gun berbagi cerita atau berbagi pengalaman ya Pak Gun tentang polenasinya berbeda-beda ini, menghasilkannya juga berbeda Pak Gun. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pertama yang harus saya jelaskan bahwa pohon ini usianya 18 bulan kurang lebih ya. Setelah kita grounding, kemudian muncul mayang pertama yang ini di bulan Oktober 2021. Kemudian disusul 1 bulan setelahnya kurang lebih di bulan November keluar mayang yang kedua. Di bulan Desember keluar mayang ketiga, kemudian di sana yang keempat, kelima, keenam. Jadi ada 5 mayang di bulan Desember. Kemudian dilanjutkan 2 mayang di bulan Januari dan di bulan Februari ada 1 mayang. Jadi total mayang yang keluar dari pohon ini ya untuk musim berbunga tahun ini adalah 10 mayang. 10 mayang ya. 10 mayang. Dari 10 mayang tadi ada 5 mayang yang pertumbuhannya normal. Oke. Normal ya. Itu maksudnya tandannya tuh keluar sampai ke bawah ya Pak Gun? Ya, jadi mayangnya ya, jadi pertumbuhan mayang pada saat dia keluar memang panjangnya cukup signifikan. Jadi ada sekitar 20 sampai 30 cm sebelum dia crack. Oke. Ya. Nah, itu ada 5 mayang yang demikian. Jadi hasilnya memang dia keluar kemudian tandannya. Ya, tandannya memang bertumbuh sampai seperti ini. Nah, namun ada 5 mayang lainnya itu yang cenderung stunting. Jadi pendek. Ya, jadi pertumbuhannya kurang maksimal. Ya, seperti ini ada 1, 2, 3. Kemudian di bawah sana ada 4 dan yang terakhir adalah ini mayang ke-10 yang kelima ya, jadi mayang ke-10. Nah, jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa pohon ini sejak kita grounding ini adalah kali pertama dia berbuah di sini. Oke, untuk di daerah sini ya setelah ditanam. Oke. Jadi untuk tahun pertama atau kali pertama dia berbuah dengan jumlah mayang yang 10 buah keluar itu sesuatu hal yang luar biasa bagi kami. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, dan ini di luar ekspektasi kami sebenarnya. Oke. Ya, jadi 10 mayang ini sungguh di luar ekspektasi kami, tidak sebanding dengan nutrisi yang awalnya kami berikan. Oh gitu. Iya, sehingga kami menganalisa ya bisa jadi ada 5 mayang yang stunting ini yang pendek atau lebih cenderung terjepit, tidak keluar secara sempurna dia. Nah, itu karena faktor unsur hara yang tidak maksimal yang diperoleh oleh tanaman ini. Jadi unsur hara untuk memancing atau mensugesti, merangsang keluarnya mayang sampai tandannya sepanjang itu ya Pak Gun? Iya, betul. Jadi sudah terangsang untuk keluarnya mayang, namun ternyata tidak cukup untuk menumbuhkan mayang ini sampai tandannya sampai panjang keluar gitu ya. Betul. Oke. Jadi dia ada yang ini, dan kami konsultasikan ke guru-guru kami juga terkait dengan kondisi seperti ini, disampaikan bahwa itu lumrah. Oh, lumrah ya. Lumrah untuk tahun pertama pembungaan. Ya. Itu memang karena dari kurang nutrisi ya Pak Gun? Iya. Oke. Kesimpulan kami dari kurang nutrisi. Jadi nutrisinya masih belum stabil ya, gitu kan? Oh ya. Karena ini pertama ya Pak Gun setelah di grounding di sini ya. Iya, betul. Secara waktu setelah grounding 18 bulan. Jadi sepengetahuan kami ini masih proses atau dibarengi dengan proses pertumbuhan akar ya. Oh iya, betul. Kemudian daun dan lain sebagainya. Normalnya ya. Normalnya. Jadi si tanaman ini sendiri masih
perlu untuk menormalkan akarnya, pertumbuhan daun, kemudian batangnya. Itu di saat yang bersamaan Fase vegetatifnya masih ada. menumbuhkan apa namanya mayang ya. Jadi mungkin ini yang tidak kebagian energi dari nutrisi yang sudah kita berikan. Jadi kan ini otomatis polenasinya juga berbeda dong Pak Gun ya. Ya. Karena tanggal keluar mayang, tanggal cracknya berbeda juga kan. Betul, ya. Nah itu dengan polinasinya gimana Pak Gun? Pengaruh juga ya dengan itu yang rutop merah tuh terlihat orang awam seperti saya itu sedikit dan ini bisa banyak seperti itu gimana nih Pak Gun? Terus Ya. dengan yang mayang-mayang yang lain? Ya, jadi dari setelah tadi kita membahas 10 mayang, Oke. ya, nah kita fokuskan ke 5 mayang yang pertumbuhannya normal. Oke. Nah, ini ada mayang pertama, mayang kedua, ya, kemudian yang ketiga, keempat, yang kelima yang normal. Oke. Nah, dari sekian, dari 5 mayang ini adalah mayang yang lebih dahulu di bulan Oktober 2021 kita lakukan polinasi dan alhamdulillah sudah seperti ini. Oke. Ya, kita lakukan teknik polinasi untuk mayang yang kedua. Gitu. Oke. Jadi terus terang bahwa kami melakukan eksperimen terkait dengan penggunaan polen. Ya, ada polen yang lokal yang kami gunakan, kemudian ada polen yang dari luar yang kita gunakan juga. Oke. Kemudian teknik polinasinya Berbeda juga. Berbeda juga. Ada yang Oke. menggunakan kuas, ada yang menggunakan teknik semprot. Oke. Nah, terus apa namanya pemangkasan mayang. Nah, itu pun juga berbeda. Ada yang Bunganya ya Pak Gun ya, betul. yang dipangkas itu ya. Jadi kita Kelopaknya. potong, ya kelopak bukan. Jadi bunga-bunga tangkai. Oh, bunga ya, tangkai. tangkai-tangkai Oke. bunga betina itu kan harus kita potong dulu Oke. sebelum kita lakukan penyerbukan. Hmm. Nah, itu ada teknik pemotongnya yang kita lakukan berbeda juga. Berbeda juga ya. Perlakuan dari mayang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Gitu. Oke. Jadi teknik itu pun berpengaruh. Nah, dengan periode munculnya bunga juga yang tidak serentak. Nah, ini berpengaruh juga nih cuaca, curah hujan, ya, kelembaban. Nah, ini pun juga berpengaruh gitu. Sehingga memang hasil yang kita peroleh saat ini kelihatannya memang berbeda. Oh memang berbeda ya. Oke. Sebagai tambahan informasi bahwa mayang pertama dan mayang kedua ini kita gunakan polen lokal. Oh ya? Ya, ini kita menggunakan polen lokal justru. Polen lokal. Polen lokal yang kita ketahui nasabnya. Oh. Jadi sumbernya dari mana? Jenisnya juga tahu. Kalau jenisnya tidak sampai kita Oke. bisa identifikasi karena dari kurma apa namanya Liar. bengkelan atau liar. Oke. ya. Tapi waktu pengambilan polen dan daerahnya kita bisa runut ke situ. Itu bisa pengaruh ya Pak Gun karena polennya masih baru gitu ya. Betul, karena Oke. kualitas polen, jadi kualitas polen. semakin segar semakin bagus. Untuk membuahin yang Melakukan- dilakukan untuk polinasi. polinasi. Jadi Iya. semakin bunga jantannya itu masih baru, Ya. jadi itu makin bagus ya. Semakin bagus. Oke. Jadi semakin bagus. Terus yang tadi kata Pak Gun polinasi bunga jantannya dari luar negeri gimana itu pengaruhnya Pak Gun? Ya, hasilnya memang kurang maksimal kalau dibandingkan dengan yang dua ini. Oh, Ya, saya tidak mengatakan bahwa polen dari luar itu kurang baik atau tidak, gitu kan? oke. Hanya saja yang kita tidak bisa atau tidak mendapatkan informasi adalah kapan polen ini dipanen. Oh iya, betul-betul ya. Jadi terkait dengan kapan polen ini dipanen kita tidak mudah mendapatkan informasi. Kita tahunya ya ini adalah polen jantan. Oke. Kemudian kita lakukan polinasi. Kemudian tekniknya, kalau ini kita menggunakan polinasi menggunakan kuas, jadi langsung ya Oke. mengenai kepala putik dari bunga betina. Mm-mm. Sementara untuk 3 polen yang lainnya kita gunakan teknik semprot. Semprot. Seperti itu. Oh, Iya. jadi itu pengaruh juga ya Pak Gun ya. Berpengaruh. Oke. Ustadz Muklas ada yang mau ditanyain lagi mungkin tentang kurma yang ada di sini? Kita Jadi- cukupkan untuk video kali ini. Kita sambung lagi untuk pertanyaan. Ya, oke Sobat Tani, Sobat Sehat Tiara Farm. Sampai ketemu lagi ya di Nusantara Det Farm, Jalan R. Aspia, Cibinong. Assalamualaikum.